kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Bersama saya, Antonius Felix Purwosantoso, mari kita belajar apa itu hak dan kewajiban, serta contoh kasus pelanggarannya di Indonesia. Simak penjelasan berikut ini. Apa itu hak dan kewajiban? Singkatnya, hak adalah segala sesuatu yang boleh atau harus kita terima. Pengertian hak menurut Notonegoro adalah sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus seseorang laksanakan. Bila mana tidak dilaksanakan, maka ia akan mendapatkan sebuah sanksi. Menurut Notonegoro, kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Kemudian John Salmon mengartikan kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang, dan jika tidak melakukan hal tersebut maka akan memperoleh sanksi. Nah, hak dan kewajiban ini ibarat sebuah koin, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang melaksanakan kewajiban maka akan mendapatkan haknya. Bila mana seseorang ingin mendapatkan haknya, ia terlebih dahulu harus melaksanakan kewajibannya. Masalah tentang hak dan kewajiban ini masih marak terjadi dalam masyarakat. Salah satu penyebab hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, saya memilih salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia untuk meneliti unsur pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di dalamnya. Kasus yang saya angkat adalah kasus PT Pahala Express yang terjadi di tahun 2020 silam dan bertempat di kota Bekasi. Dalam kasus PT Pahala Express ini, perusahaan tidak memberikan upah yang sesuai kepada buruh, karyawan, dan pegawainya yang bekerja di sana selama 13 tahun. Selain itu, terdapat pula hal-hal lain yang terjadi, seperti tidak adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, THR yang hanya cair sebesar 1/4 atau 25%, hingga pelecehan seksual terhadap pekerja wanitanya. Bagaimana tanggapan masyarakat akan hal ini? Simaklah wawancara berikut ini. Bersama saya telah hadir seorang warga yang akan kita tanyai pendapatnya mengenai kasus ini. Mari kita simak tanggapan mereka. Selamat sore, Bapak. Sore. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Boleh. Oh ya, monggo Bapak memperkenalkan nama dan pekerjaan. Baik, nama saya Dodi, pekerjaan saya karyawan toko besi. Nama saya Edi Purwo, jabatan saya wira swasta, pemilik TB Material Budi. Nama Petrus Gandhi, pekerjaan mahasiswa. Oh, baik. Jadi begini, saya minta waktunya sebentar ya. Ya. Saya sedang menganalisis sebuah kasus. Kasus ini yaitu kasus tentang PT Pahala Express yang terjadi di kota Bekasi. Dalam kasus ini, perusahaan ini tidak memberikan upah kepada buruh, pegawai, dan karyawannya dengan sesuai, bahkan di bawah UMR. Anda sebagai mahasiswa, apa tanggapan Anda terhadap kasus ini? Ya, yang pasti saya miris ya mendengar kabar tersebut, karena sudah ada undang-undang yang mengatur, sudah ada peraturan, baik peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
namun kenyataannya masih banyak yang dilanggar. Bisa sangat miris ya. Baik. Ya, kami cukup prihatin mendengar permasalahan-permasalahan yang diterima atau dialami oleh buruh ya, pekerja. Terutama memang dalam hal UMR, hendaknya pengusaha itu mengikuti aturan pemerintah daerah masing-masing yang telah menetapkan besaran upah minimum yang diberlakukan di daerah tersebut. Faktor kesehatan tenaga kerja adalah sangat penting karena tanpa kesehatan para tenaga kerja itu tidak akan bekerja dengan baik. Oleh karena itu BPJS tenaga kerja itu seharusnya juga diikutkan. Lalu fasilitas-fasilitas pendukung untuk kesejahteraan pekerja itu juga hendaknya juga disediakan oleh pemberi kerja. Sementara itu. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Baik, kalau menurut saya itu kan gaji haknya seorang karyawan seharusnya dibayarkan sesuai dengan UMR yang berlaku di kota tersebut. Terima kasih. Oh ya. Lalu menurut Bapak, apakah ini masuk ke dalam pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Menurut saya itu pengingkaran kewajiban. Intinya perusahaan sudah harus berhak memberikan gaji yang sesuai UMR, jadi bisa nanti karyawan tersebut merasa sejahtera dan mencukupi semua kebutuhan yang mereka. Ya, menurut saya pelanggaran hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja karena dia sudah bekerja, maka dia harus mendapat upah yang layak. Upah yang layak yaitu ya minimal sebesar uang UMR kota UMR di daerah tersebut. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha ya memberikan pembayaran sebagaimana mestinya. Ya. Kalau menurut saya dua-duanya termasuk ya. Jadi di satu sisi hak para pekerja untuk mendapatkan upah dilanggar ya, tentu saja dilanggar hak mereka untuk mendapatkan upah, fasilitas jaminan kesehatan, BPJS tenaga kerja dan lain-lain dilanggar. Di satu sisi penyedia pekerja atau dari perusahaan tersebut itu juga melanggar kewajibannya untuk memberikan fasilitas dan gaji tersebut. Oh ya. Baik Pak, terima kasih kembali untuk tanggapannya. Lalu selanjutnya, menurut Bapak di usaha yang Bapak jalankan sebagai wirausahawan tadi, apakah terjadi pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Syukur alhamdulillah di perusahaan kami tidak terjadi seperti itu. Sejumlah karyawan, pegawai yang bekerja pada toko besi kami digaji dengan layak, bahkan melebihi UMR. Juga mereka menerima fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas kesejahteraan yang lain. Dalam 1 tahun kami memberikan beberapa insentif
terlebih pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami memberikan THR, lalu juga pada tahun baru, akhir Desember atau awal tahun baru, itu kami juga memberikan bonus kepada karyawan-karyawan kami yang berprestasi. Demikian. Kalau menurut saya di tempat kerja saya selama beberapa tahun, untuk selamanya ini sih baik-baik saja, nggak ada masalah. Begitu Mas. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan tanggapannya. Sampai jumpa, terima kasih. Saya permisi. Baik Bapak Edi, terima kasih banyak atas jawaban dan waktu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Terima kasih sama-sama. Selamat bekerja. Terima kasih banyak atas waktu dan tanggapannya. Ya, Saya sama-sama. permisi. Selamat sore. Sore, silahkan. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban dalam lingkup kemasyarakatan. Misalnya saja, kasus PT Pahala Express yang tadi telah dibahas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat. Berdasarkan kasus PT Pahala Express yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada dasarnya, seorang bekerja demi mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan mungkin keluarganya. Pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama pun menyebabkan pekerja kesulitan mencukupi nafkahnya. Dapat dipahami pula bahwa setiap orang harus menepati kewajibannya, seperti sebuah perusahaan yang menafkahi para pekerja di dalamnya. Sebagai sebuah perusahaan yang berani merekrut pekerja, sudah seharusnya perusahaan tersebut menyejahterakan dan menafkahi para pekerja, terutama di tengah-tengah harga kebutuhan yang terus melambung tinggi. Bagaimanapun, pelanggaran ini tidak sesuai dengan peri keadilan. Berdasarkan wawancara tadi, orang awam yang tidak ahli dalam bidang hukum pun tahu dan paham apa itu hak dan kewajiban. Saya pun yakin Anda semua telah memahaminya. Kasus PT Pahala Express ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu melaksanakan hak dan kewajiban dalam hidup sehari-hari dengan prinsip rasionalitas, keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan, serta kejujuran. Diharapkan seluruh masyarakat, terutama generasi muda bangsa Indonesia, memiliki kepekaan dan kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya peka dan sadar, tetapi mau dan mampu melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Sehingga pada masa mendatang, generasi emas bangsa Indonesia dapat memajukan negara ini serta memasyurkan nama Indonesia di kancah internasional. Semuanya ini dapat kita rintis dari diri kita sendiri. Laksanakan kewajibanmu, raihlah hakmu. Sekian saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa di konten edukatif selanjutnya.